Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang teman-teman. Sebelumnya, walaupun Prof. Ali tidak bisa bergabung dengan kita pada siang hari ini, semoga diskusi kita pada siang hari ini bisa bermanfaat dan menambah landasan untuk disertasi kita. Amin. Baik, terima kasih untuk sesuai undian saya yang pertama kali untuk presentasi. Izinkan saya untuk share screen materi tentang permasalahan pendidikan bahasa di Indonesia. Baik, teman-teman, tema kita diskusi saja ya kita karena sharing untuk mata kuliah ini kan intinya adalah sharing. Nanti semoga apa yang kita bisa sharingkan itu bermanfaat. Nah, analisis yang saya lakukan untuk tugas ini adalah saya 2 hari yang lalu menyebar Google Form dan diisi oleh 34 responden, lalu melakukan wawancara dan observasi di sekolah dasar negeri dan swasta, dan nanti ada pemaparan juga best practice, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi dan pemaparan hasil data. Nah, kemarin dari hasil angket yang sudah saya share ke teman-teman saya yang mungkin tersebar di seluruh Indonesia, ada yang guru SD, gitu ya, kebanyakan memang semua guru SD yang mengisi ini dengan bantuan teman-teman dosen. Nah, yang mengisi 34 guru dan respondennya berasal dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 provinsi. Nah, ini jawaban dari teman-teman ada 33 ya, tapi yang terakhir kemarin 34, paling banyak yang mengisi adalah guru di kelas 6. Nah, ada yang menarik dari poin angket yang saya sebar ke Bapak Ibu guru, yaitu yang pertama adalah dari 4 keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh siswa, menurut Bapak Ibu keterampilan bahasa apa yang dimiliki siswa itu yang paling rendah? Nah, dari 4 keterampilan itu ternyata tidak jauh berbeda. Padahal ekspektasi saya mungkin pada keterampilan membaca. Tapi ternyata dari 34 responden itu memang malah yang paling banyak mengisi adalah keterampilan menulis. Gitu. Dilanjutkan oleh yang paling besar yang kedua adalah keterampilan bicara. Lalu keterampilan menyimak, malah keterampilan membaca menjadi keterampilan yang paling sedikit gitu ya, malah yang awalnya ekspektasi saya itu keterampilan membaca mungkin yang akan paling rendah. Ternyata malah yang paling tinggi adalah dari hasil ini keterampilan menulis. Jadi menurut Bapak Ibu guru, keterampilan menulis itu di siswa mereka itu di siswanya Bapak Ibu ternyata masih kurang. Nah, lalu saya juga membuat poin pertanyaan tentang literasi gitu ya. Menurut Bapak Ibu, apakah konsep literasi dan membaca itu adalah hal yang sama? Nah, untuk jawaban dari 34 menjawab yang paling tinggi tidak. Nah, ini yang ekspektasi saya sesuai karena sesuai dengan adanya guru penggerak yang ada di dalam kurikulum Merdeka, akhirnya teman-teman guru itu sudah terbuka wawasannya bahwa literasi itu tidak sama dengan membaca. Karena dari awal dulu waktu saya membuat penelitian, 75% guru menganggap kemampuan literasi adalah kemampuan membaca anak. Gitu. Selanjutnya, dari hasil observasi, nah ini ada 2 gambar teman-teman yang saya tampilkan. Menurut teman-teman nih, mungkin kita kan awal dari Mataram, di Lombok. Lombok ya Mbak ya? Di Lombok. Saya di Jogja, DIY, tapi tepatnya di Kulon Progo. Mbak Afroh di Sorong. Bu Desi di mana Bu Desi? Mbak Desi di Kudus ya, di Kudus. Nah, di sini teman-teman menurut teman-teman ini, kalau yang A sama B, ini kan ada di sekolah yang berbeda. Mana yang menurut teman-teman ini merupakan SD negeri, mana yang SD swasta? Mungkin ada yang mau menjawab? Menurut teman-teman yang mana nih? Yang A atau yang B?
Yang A Yang SD A, negeri, SD negeri. Yang yang B B, swasta. swasta. Oke. Ya, Lalu sepakat. menurut teman-teman, dua SD ini letaknya di kota atau di desa atau di kabupaten, atau maksudnya intinya dia kota atau desa, gitu ya. Biasanya kan fasilitas kan dipengaruhi oleh itu juga. Nah, menurut teman-teman ini dua SD ini letaknya perkiraan saja, tidak perlu daerah ya, di mana? Keduanya di kota. Keduanya di kota. Baik, Mbak Awal ya, kita cek ya. Nanti kalau yang berhasil dapat payung cantik. Nah, teman-teman, ternyata hasil observasi ini saya dapat langsung dari guru teman saya. Nah, ini yang ada gambar A ini adalah ruang kelas yang ada di salah satu SD di kota Jogja. Sedangkan kelas ini adalah salah satu sekolah dasar yang ada di Aceh, yang dia letaknya di kabupaten. Nah, saya juga tidak meminta teman saya untuk buat foto yang paling bagus atau enggak. Saya cuma minta dong foto kelasnya gitu, nggih. Minta dong foto eh, di kelasnya, Mbak, gitu. Ini teman saya cowok yang ada di sini, bapak-bapak, berasal dari Purbalingga, tapi lanjut TPG akhirnya via SM3T, akhirnya jadi PNS di Aceh. Ini adalah sekolah yang kelas yang beliau ajar. Dengan ini teman saya juga PNS juga, tapi di kota Jogja ini. Nah, saya juga agak kaget melihat ini, tapi saya juga tidak memberi komentar. Saya hanya ingin menjadi bahan saja, gitu nggih. Nah, berarti saya lanjutkan ke gambar yang kedua. Nah, ini menurut teman-teman dari gambar 1 dan gambar 2, letaknya ini ada di Jawa, Pulau Jawa atau luar Jawa? Dari gambar ini. Luar Jawa sepertinya. Iya, luar Jawa, betul. Ini ada di luar Jawa semua, teman-teman. Nah, dan sebenarnya SD ini itu ada di satu SD yang sama, gitu ya. Ini hanya berbeda ruangan. Saya juga tidak paham kenapa bisa sangat mencolok perbedaannya, gitu. Tapi yang kita lihat mungkin tidak fasilitasnya, nggih, tapi proses pembelajarannya. Tapi kalau ini sama-sama di satu SD yang sama, tapi gurunya masih membentuk klasikal, sedangkan di sini anak sudah berkelompok, gitu. Nah, selanjutnya berdasarkan ada dua bahan ini menjadi bekal bahwa menurut saya pribadi bahwa setiap mau SD negeri atau swasta terletak di kota atau desa, ternyata yang banyak memegang proses pembelajaran yang menarik itu adalah guru. Gitu. Nah, lalu ada analisis penelitian dari PIRLS tahun 2021. Ini menghasilkan data komparatif internasional mengenai seberapa baik anak membaca. Nah, tapi yang dinilai adalah prestasi membaca siswa di kelas 4 saja. Nah, hasil tren penelitian ini dianggap atau bisa dijadikan masukan untuk memantau efektivitas sistem pendidikan mereka dalam konteks global. Tapi sayangnya Indonesia tidak menjadi peserta di asosiasi ini, tapi sempat menjadi salah satu bahan penelitian. Nah, hasil penelitiannya ini tahun 2019 yang dilakukan di Indonesia, itu menunjukkan bahwa keterampilan membaca siswa kelas 4 SD di Indonesia itu menempati urutan ke-41 dari 45 negara. Lalu hasil penelitian EGRA menunjukkan bahwa 50% itu dapat membaca, sudah bisa dapat membaca gitu ya. Kelas 3-nya tuh separuh itu sudah dapat membaca. Akan tetapi dari jumlah tersebut hanya setengah yang benar-benar memahami apa yang dibaca. Berarti hanya ada 25% yang paham apa yang dibaca. Nah, dari hasil kedua analisis itu, observasi, wawancara, dan angket tadi, saya membuat identifikasi bahwa ada beberapa permasalahan yang bisa kita lirik mungkin ya nanti untuk tema. Nah, yang pertama tentang literasi.
Rata-rata guru yang mengisi angket itu mengatakan bahwa minat literasi siswa itu rendah, budayanya juga rendah. Nah, ini yang poin ketiga ini berdasarkan wawancara saya dengan salah satu pengawas gitu, karena bule saya pengawas gitu nggih. Jadi pemahaman ternyata mungkin kenapa minat budayanya siswanya literasinya rendah karena pemahaman literasi pada guru masih belum komprehensif. Lalu, analisis tentang keterampilan bahasa, 4 keterampilan tersebut. Baik minat, kemampuannya masih rendah, karena siswa mungkin hanya menganggap keterampilan ini untuk memenuhi penugasan saja. Tuh. Contoh, membaca. Bisa baca, tapi tidak paham isi dan maknanya. Lalu, berbicara bisa berbicara, tidak speech delay dan sebagainya, tapi belum terbiasa bicara di depan kelas. Padahal pembelajaran yang dilakukan sudah menggunakan PUMER, kurikulum merdeka, tapi guru tidak memaksimalkan unjuk kerjanya. Mungkin karena peran manajerial di sini kepala sekolah mungkin kurang gitu ya. Lalu menulis itu hanya untuk memenuhi tugas saja. Nah, lalu yang saya soroti lagi adalah pemanfaatan teknologi. Menurut guru, siswa itu lebih sering banyak menonton media sosial. Nah, menurut penelitian saya sendiri bahwa guru era saat ini tuh kurang siap menghadapi generasi alfa. Generasi yang ketika melek itu sudah ada teknologinya gitu. Nah, teman-teman, ini adalah 1 2 3 4 5 6 analisis dari permasalahan yang saya temukan. Semoga nanti bisa menjadikan bahan kita untuk menulis buku atau untuk penelitian. Dan dari keenam ini memang yang sangat berperan dalam mengubah pembelajaran itu adalah guru kelas. Jadi harapannya kalau kita bisa menjadi dosen PGSD yang baik, semoga bisa menghasilkan juga guru-guru SD yang baik pula gitu ya. Nah, yang terakhir teman-teman dari hasil permasalahan itu beberapa memang sudah banyak penelitian untuk mengatasinya. Contoh best practice dalam pembelajaran bahasa yang saya temukan dari mahasiswa saya yang sedang magang di beberapa SD, adanya penggunaan audiobook, lalu penggunaan tes diagnosis awal yang jelas dilakukan pada kurikulum merdeka. Lalu adanya panggung literasi dan penggunaan big book. Ini mungkin ada beberapa fotonya. Ini contoh tes diagnosis awal yang ada di SD 3 Pengasih. Ini penggunaan audiobook. Jadi setiap sekolah kan mendapat bantuan tablet gitu. Nah, ini guru menjelaskan dengan audiobook. Lalu ada panggung literasi. Ini SD Negeri Ungaran 1 di Yogyakarta. Dan ini di Kulon Progo menggunakan big book. Guru menjelaskan menggunakan big book. Gitu. Mungkin ini saja dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Jika ada pertanyaan, kita berdiskusi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak ada pertanyaan nggih kayaknya. Banyak sih ya ini. Bagus, Mbak, bagus. Baik. Keren-keren. Atau mungkin pertanyaannya di-save dulu ya. Oh iya, di-save aja kita lanjut dulu ya presentasi. Silahkan. Siapa yang jadi kedua? Karena saya dari kelas B, jadi dari kelas A. Siapa, Mbak Desi atau Mbak apa atau saya dulu? Oh, monggo Bu awal Awal lebih aja. dahulu. Ya. Nah, saya izin ke belakang bentar ya, nganu anak. Bentar, ngopi. Oke, siap. Ditungguin apa enggak ini? Langsung aja ya. J, saya izin untuk ini, J, ibu-ibu. Ya Bu, silakan. Oke. Sudah tampilkah atau belum? Sampun, sudah Bu. Ya. Oke. Nah, oke. Saya buka terlebih dahulu, J. Ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi setelah tadi ada bulan yang mempresentasikan berdasarkan data yang memang sempat untuk
himpun ya, sempat untuk disaring begitu. Nah, ini saya mengapresiasi sekali kepada Mbak Ulan nih. Ternyata apa? Ternyata garap tugasnya itu tenanan gitu ya. Gitu ya. Enggak, Tenanan itu itu enggak tenanan 2 hari loh saya. Karena saya udah bingung mau buat bahan apa. ya, jadi saya itu apa namanya setelah bulan memaparkan gitu ya atau menjelaskan atau mungkin menampilkan slide pertama ini nih data disaring dari apa beberapa berupa angket yang di-share melalui Google Form gitu. Ternyata niat sekali emang S3 harus kayak begini mungkin ya. Nah, kayak begitu. Jadi first impression saya begitu. Oke lah, kalau tadi Bu Wulan menjelaskan datanya berdasarkan penelitian singkat ya, jadi mini riset seperti itu. Kalau saya mengawali ataupun menjelaskan paparan terkait dengan permasalahan dalam bidang kajian Bahasa Indonesia SD itu berdasarkan apa yang memang sudah pernah saya dan tim lakukan di Prodi PGSD Unram terkait dengan pembelajaran literasi begitu ya. Kenapa kok literasi sangat-sangat apa namanya sering untuk dibicarakan ketika apa sih permasalahan sebenarnya yang ada di tingkatan sekolah dasar? Nah, pasti banyak dari kita semuanya yang menganggap oh pasti literasinya yang bermasalah seperti itu. Oke, tapi sebelum ke sana begitu ya, Mbak-mbak, mungkin saya bercerita terlebih dulu. Eh, Permasalahan yang pertama mungkin ada di diri saya pribadi begitu ya. Jadi kalau misalkan saya boleh bercerita di Unram gitu ya, di PGSD khususnya, saya ini eh, mengajar bukan dalam bidang mapel bahasa Indonesia SD, Mbak-mbak. Jadi saya ini mengajar ya selama beberapa semester, berarti sudah berjalan 5 tahun begitu ya, dari mulai saya datang sampai terakhir kemarin di tahun ajaran kemarin begitu. Saya ini biasa mengampu mata kuliah yang terkait dengan matematika SD gitu ya. Nah, terus kenapa kok di kuliah S3 dialihkan untuk mengambil konsentrasi bahasa Indonesia. Ya karena itu tadi saya tadi sempat share, sempat cerita bahwasannya di tahun kedua setelah saya masuk itu ada rekrutmen PNS gitu ya sebanyak 20 orang, terus kemudian ada 6 atau sekitar 7 dosen yang baru itu dia berlatar belakang pendidikan matematika. Jadi background pendidikan matematikanya banyak gitu ya. Nah, sementara kalau saya itu kan S1-nya PGSD, kemudian S2-nya adalah pendidikan dasar gitu ya. Konsentrasinya pada saat itu memang masih matematika SD, hanya saja saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Bu Wuri bahwasannya walaupun di Dikdas itu belajar konsentrasi matematika ataupun mata pelajaran yang lain, tetapi arahannya ataupun orientasinya lebih kepada kita membelajarkan tentang apa sih kebermaknaan gitu ya, apa sih kebermanfaatan ketika kita belajar bidang mata pelajaran ke SD-an gitu ya. Jadi kalau dibandingkan secara konten materinya mungkin yang menengah gitu ya. Jadi yang guru khusus SMP, SMA itu mungkin akan lebih paham gitu ya. Tetapi kalau kalau Dikdas ya ini perbedaannya. Kita bisa membelajarkan apa manfaatan apa manfaatnya gitu ya. Apa peranannya, apa pentingnya gitu kan. Apa untuk guru-guru SD mengajarkan secara secara konteks lebih ke pedagogiknya begitu. Nah itu. Jadi kalau misalkan dibandingkan mungkin yang lebih mapan secara teori ya teman-teman baru ini begitu. Tapi karena mungkin saya lebih dulu yang masuk, jadi lebih lebih apa lebih banyak dihormati, lebih banyak dihargai begitu ya. Nah, Jadi kemudian di S2-nya ambil matematika, konsentrasi matematika. iya konsentrasinya matematika SD. Nah, kemudian apa tesisnya juga demikian, Mbak. Tesisnya demikian. Bahkan dulu pada saat mendapatkan pembimbing itu dia dari dosen MIPA, Mbak. Kalau iya dari dosen MIPA waktu itu dekan dekan MIPA. Nah, apa namanya lanjut ya. Jadi pengajarannya juga matematika SD, pendidikan dan pembelajaran matematika SD. Kemudian penelitian pengabdiannya karena memang harus disusun ya, harus dikembangkan roadmap penelitiannya begitu kan. Jadi harus harus fokus kan ya, Mbak ya. Ya sudah ambilnya matematika SD begitu. Nah, tetapi ketika kedatangan teman-teman yang baru ini ya masih mengajar itu.
Hanya saja ketika saya berniat untuk sekolah, saya agak-agak apa namanya, agak-agak berdiskusi begitu ya dengan teman-teman dosen senior di sana. Ya sudah, misalkan Mbak Awal karena memang masih fleksibel, dimungkinkan untuk sepertinya bisa mengambil mengambil konsentrasi yang lain, bukan matematika SD. Karena apa? Karena matematika SD ini udah banyak nih gitu ya. Jadi kalau di konsentrasi bahasa itu malah belum ada, atau mungkin dosen di PGSD yang mengajar bahasa Indonesia itu memang nggak ada, karena selama ini kita masih minjem dosen di fakultas gitu ya, masih minjem dosen di FKIP gitu, untuk yang memang dia home base-nya di PGSD masih belum ada gitu ya. Di tahunnya saya masih ada, hanya saja dia lebih dulu untuk kuliah begitu ya. Akhirnya ketika ketika yang bersangkutan kuliah, otomatis kan di prodi kan nggak ada yang ngajar gitu ya, kosong gitu kan. Akhirnya ya sudah, ngalahin saja nggak apa-apa deh. Mungkin akan lebih beratnya ya itu karena memang kita harus memulai semuanya dari awal gitu ya. Buta banget ya, insya Allah enggak ya, Bapak Ibu, apa Ibu-Ibu. Karena ketika diminta untuk membimbing skripsi mahasiswa, ada beberapa yang memang dialihkan topik penelitiannya bahasa Indonesia ke saya gitu. Dan 2 tahun terakhir gitu ya, terkait dengan ada hibah terkait dengan pembelajaran literasi numerasi, saya diikut sertakan gitu. Jadi kalau misalkan buta sekali Anda, karena di kuliah kita masih belajar itu begitu Bu. Jadi itu yang menjadi pertimbangan untuk kemudian saya harus mengambil uh, konsentrasi bahasa Indonesia begitu. Jadi agak-agak minder gitu ya, agak-agak minder. Oh, jangan-jangan nanti ketika digabungkan di kelas konsentrasi kayak saya kayak anak bawang gitu ya. Anak bawang itu artinya ya masih cetek gitu ya, masih masih Enggak, sama masih aja. masih dini gitu ya. Tapi ketika saya bertemu dengan Mbak-Mbak, oh kayaknya iklimnya tidak semenakutkan apa yang saya bayangkan, karena mungkin apa ya Mbak? Karena mungkin yang pertama semuanya perempuan gitu ya. Terus sudah sama-sama saling dewasa ya sudah gitu. Artinya kayaknya friendly, cukup friendly, dan memperkirakan kok kayaknya nanti serba kompetensi sekali nih kalau kita sudah masuk ke kelas konsentrasi begitu ya. Bayangan saya awalnya seperti itu, karena biasanya kalau teman-teman matematika itu kayak begitu gitu ya. Jadi itu yang kemudian membantahkan argumentasi saya untuk pertama kali gitu ya. Jadi singkat cerita lah, awal mulanya kenapa kok saya belajar bahasa Indonesia begitu ya, Ibu-ibu. Jadi eh, izin share cerita sedikit. Oke lah, tanpa berlama-lama, mungkin saya akan meneruskan begitu terkait dengan apa yang sudah ditugaskan oleh Prof. Ali begitu ya. Nah ini saya memulai atau saya apa namanya mengidentifikasi jenis-jenis permasalahan itu ketika saya dan tim gitu ya, mendapatkan program hibah dari inovasi. Nah, inovasi ini adalah program yang memang mengentaskan pendidikan ya, mengupayakan pendidikan supaya berkualitas. Nah, topiknya apa? Topiknya macam-macam nih. Kalau di tahun pertama saya berkaitan dengan pendidikan inklusif. Terus kemudian di tahun kedua itu sudah beralih ke pembelajaran literasi numerasi begitu ya. Nah, pembelajaran literasi numerasi ini difokuskan di salah satu kabupaten yang ada di Lombok, khususnya di Lombok Tengah begitu. Nah, ini sebelum mulai ke sana, ini ada beberapa kajian yang memang perlu untuk ditulis menurut saya, bahwasannya di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu dia harus saling terintegrasi gitu ya, baik secara integrasi internal ataupun eksternal. Kalau internalnya berarti mencakup aspek keterampilan berbahasa begitu. Nah, sementara untuk aspek eksternalnya, bahasa Indonesia ini akan sangat dimungkinkan untuk bisa dipadu-padankan dengan mata pelajaran lain gitu ya. Nah, akan lebih baik ketika kita di dalam nantinya apa namanya, atau guru ya, guru SD begitu ya, guru SD ataupun mahasiswa sebagai calon guru SD ketika akan membelajarkan bahasa Indonesia ini harus menyentuh gitu ya, harus menyentuh dari aspek kebahasaan gitu ya,
ataupun dari aspek keterampilan berbahasanya seperti itu. Oke, nah ini karena permasalahan yang diangkat ini adalah permasalahan secara umum berkaitan dengan literasi, maka saya memulai dari latar belakangnya begitu ya, dari perolehan skor literasi secara nasional begitu. Nah, ini saya dapatkan data dari PISA, bahwasanya PISA ini kan aspeknya itu ada tiga: literasi bahasa, literasi membaca, kemudian ada literasi matematik gitu ya, kemudian ada literasi sains. Nah, ini diawali dari tahun 2012 bahwasanya Indonesia ini masuk ke dalam peringkat dua dari bawah, peringkat 65 dari 67 negara begitu. Nah, kemudian di tahun 2018 gitu ya, atau sebelum 2018, dia ada lagi tes yang dilaksanakan di tahun 2015. Tapi kesimpulannya adalah hasil PISA di tahun 2018 khususnya untuk apa namanya aspek literasi membaca, dia mengalami peringkat atau memperoleh skor 371. Nah, sebelum tahun 2018, untuk skor literasi membaca di tahun 2015 ini dia mencapai 397. Nah, kalau teman-teman lihat di sana, di 2015 sekian, kemudian di 2018 371, artinya kan dia mengalami penurunan begitu ya. Jadi yang seharusnya dia meningkat malah justru dia menjadi menurun gitu. Nah, baik perolehan di tahun 2015 ataupun di tahun 2018, kesimpulannya adalah di 2 tahun tersebut skor literasi membaca di negara Indonesia ini dia masih di bawah rata-rata keseluruhan negara yang memang berpartisipasi di dalam PISA. Nah, rata-rata untuk skor literasi membaca ini ada di 487. Jadi ya cukup lumayan timpang ya, 371 ke 487, hampir 100 malah. Oke. Nah, ini skala nasionalnya. Nah, kemudian terkait dengan peringkat literasi skala lokalnya, saya memfokuskan kepada Provinsi NTB begitu. Nah, Provinsi NTB ini menurut Semeru Research gitu ya, Semeru Research Institute di tahun 2016, NTB ini dia berada pada peringkat 33 dari 34 provinsi begitu. Nah, kemudian dikhususkan lagi, diambil salah satu sampel yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, dia menunjukkan sekitar 30% siswa-siswanya ini mengalami kemampuan literasi yang rendah gitu ya. Kemudian 15-20% ini ada di level literasi yang baik, sementara sisanya ini 50% ini ada di level literasi yang sedang. Jadi 30% ini literasinya rendah, 20% ini literasinya masuk ke dalam kategori baik, kemudian sisanya adalah kategori sedang. Nah, kemudian diperkhusus lagi, data literasi di salah satu Kabupaten Lombok Tengah, khususnya di SD Negeri Kute, ini didapatkan bahwa 14 siswa yang tersebar di kelas 4 sampai kelas 5, dia ada temuan bahwasanya siswa-siswa ini baru mengenal yang namanya huruf, belum bisa membedakan huruf gitu ya. Jadi yang kita ketahui kalau siswa notabene dia adalah sudah masuk ke kelas tinggi, ya pasti otomatis dia sudah bisa membaca. Ya minimal membaca kata gitu ya, membaca kalimat pendek gitu ya, cerita pendek. Nah, itu diharuskan seperti itu secara apa perkembangan usianya memang sudah diarahkan ke sana, tetapi temuannya tidak demikian begitu. Nah, ini ternyata tidak hanya siswanya saja yang kemudian disoroti. Oh, ternyata untuk wawasan literasi dasar dari guru yang ternilai dari beberapa sekolah yang masuk ke dalam uji coba program
SAC ini adalah kepanjangannya dari semua anak cerdas. Ini didapatkan bahwasanya 30 guru yang ketika diberikan soal tes literasi dasar hanya ada 3 yang mendapatkan skor lebih dari sama dengan 70 gitu ya. Artinya apa? Artinya 90% guru ini dia masih kurang memahami apa yang dimaksud dengan konsep literasi, kemudian konsep literasi secara umum, secara sempit, kemudian aspek-aspek apa saja yang perlu dipersiapkan, bagaimana pengintegrasiannya di dalam proses pembelajaran, ini masih sangat-sangat minim pengetahuannya, begitu ya. Jadi kita simpulkan bahwasanya tidak utamanya siswa yang dipersalahkan, oh barangkali guru yang memang harus merefleksikan terlebih dulu, begitu ya. Nah, kemudian lanjut lagi gitu ya, supaya lebih enak untuk kita membicarakan, maka saya mengambil data dari salah satu mahasiswa bimbingan saya yang pada saat itu ditempatkan menjadi mahasiswa PPL selama program pembelajaran literasi dilaksanakan. Nah, ini diambil salah satu sampelnya yang ada di MI Nurul Islam Kute Lombok Tengah, begitu ya. Dengan subjek penelitiannya ada 15 siswa yang tersebar di kelas 1 sampai kelas 6 di sana. Nah, ini objek penelitiannya terkait dengan seberapa banyak gitu ya, seberapa banyak dan seberapa paham literasi siswa ketika dilaksanakan, diimplementasikan tentang program pembelajaran semua anak cerdas. Jadi program pembelajaran SAC ini merupakan apa ya, program yang memang kemitraan antara FKIP Unram dengan pemerintahan Australia pada saat itu. Nah, jadi kenapa sih kemampuan literasi ini perlu untuk dilevelkan ya supaya ada penjenjangan saja. Oke, ini disclaimer dulu. Jadi kalau literasi pembelajaran literasi yang dilaksanakan di sini masih dalam konteks literasi dasar sehingga untuk pengklasifikasian tingkat ataupun level kemampuan literasinya itu hanya sebatas level pemula, kemudian level huruf, kemudian kata, paragraf dan cerita begitu ya. Jadi ada 5 level. Yang kemudian 5 level inilah yang eh, diklasifikasikan lagi ke dalam 3 kelas. Jadi kelas pertama ini ada di level pemula dan level huruf, kemudian kelas yang berikutnya, kelas yang kedua gitu ya, ada khusus menaungi siswa-siswa yang termasuk ke dalam level kata dan level paragraf, kemudian kelas yang selanjutnya ada di siswa yang berada di tingkatan level cerita begitu. Nah, kemudian sebelum siswa-siswa ini gitu ya diberikan treatment, diberikan implementasi terkait dengan pembelajaran literasi SAC gitu ya, saya sebut demikian. Maka sebelumnya uh, siswa-siswa itu dilakukan penilaian terlebih dahulu, ibu-ibu. Jadi uh, menurutnya SAC menurutnya SAC itu demikian. Jadi siswa itu ketika belajar tidak ditempatkan berdasarkan jenjang kelasnya atau jenjang usianya gitu ya. Jadi kelas 1 ya semuanya kelas 1, kelas 2 ya kelas 2 enggak. Jadi kalau menurutnya program pembelajaran literasi SAC ini karena mengadaptasi dari pendekatan TARL gitu ya, teaching at the right level. Jadi pembelajarannya tidak berdasarkan dengan jenjang jenjang usia atau jenjang kelas, tapi pembelajaran literasi itu dilaksanakan berdasarkan dengan level kemampuan literasinya. Makanya tadi disebutkan ada 5 level gitu. Jadi sebelum dilakukan pembelajaran, dinilai terlebih dahulu siswa-siswanya. Oh, kelas 1 dia ada di level yang mana? Level pemulakah, level hurufkah, level kata, level paragraf, atau level cerita? Oh, kalau kita melihat berdasarkan dengan tugas perkembangan kognitifnya anak usia SD, terutama di kelas 1, ya mungkin dia ada di level kata misalnya, level pemula, level huruf sudah bisa, level kata juga sudah dimungkinkan untuk bisa, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika dilakukan penilaian, oh ternyata ada juga temuannya siswa-siswa yang dia sudah ada di level yang atasnya gitu ya, level paragraf misalnya, dia sudah bisa untuk membaca teks cerita pendek gitu ya tanpa
kemudian ditemukan kesalahan-kesalahan di dalam pengejaan, kesalahan-kesalahan di dalam pelafalan, nah seperti itu kan bisa saja seperti itu ya. Atau bahkan bisa juga temuannya itu jauh dari perkiraan, misalnya kita menilai dengan adanya instrumen yang pakem menurut program tersebut, kemudian setelah dilakukan penilaian, siswa kelas 5 yang memang sudah ada di dalam tahapan perkembangan abstrak gitu ya, uh, atau bukan abstrak, semi abstrak gitu ya, tetap ke konkret tapi sudah beralih lagi ke semi abstrak begitu. Nah, artinya dia sudah bisa membaca paragraf, dia sudah bisa membaca cerita, bahkan dia sudah bisa menceritakan kembali, tetapi temuannya pada saat itu kok ternyata gitu ya, kok ternyata ada beberapa siswa yang memang dia belum bisa membaca sama sekali. Nah, kayak begitu. Jadi itulah fungsinya kenapa kok dilakukan penilaian sebelum pembelajaran. Jadi penilaian ini dimaksudkan untuk menemukan dan mengklasifikasikan siswa-siswa ke dalam level kemampuan literasi. Begitu ya, teman-teman. Nah, singkat cerita, setelah siswa dilakukan penilaian, kemudian dikelompokkan, barulah diberikan pembelajaran literasi sesuai dengan kelas-kelasnya tadi. Gitu ya. Nah, masing-masing kelas tadi, masing-masing level tadi, tentu ketika guru mengajar ya menyesuaikan dengan langkah-langkahnya gitu ya, menyesuaikan dengan perantara medianya begitu. Nah, karena memang ini adalah program hibah, otomatis kan semuanya sudah diatur oleh pusat begitu ya. Kita hanya kemudian tinggal mempraktekkan, melihat seberapa besar program ini efektif atau tidak dijalankan kan seperti itu. Nah, kemudian ini adalah kurang lebih ya tahapan-tahapan pembelajarannya. Jadi kalau kita melihat di dalam eh, referensi yang kita rujuk begitu ya. Nah, ini ada pembelajaran TARL, jadi pembelajaran yang menyesuaikan dengan tingkat kesiapan siswa, level kemampuan siswa ini dibuktikan bahwasanya akan mempermudah guru di dalam melaksanakan dan memberikan pelayanan pembelajaran karena sesuai dengan kebutuhan siswa begitu. Nah, ini yang negara mana yang memang sudah melaksanakan, ini ada Australia, kemudian ada India begitu. Oke, kemudian temuan lapangannya ini Bapak Ibu, Ibu-Ibu, jadi temuan lapangannya dari 15 siswa ini tadi ketika diberikan tes gitu ya, diberikan instrumen tes yang peruntukannya untuk level pemula, ditemukan bahwasanya ada 13 siswa yang memang sudah bisa membaca huruf gitu ya, sudah bisa melafalkan, bisa untuk membedakan, tetapi sisanya 2 siswa ini tidak bisa membaca dia tidak bisa mengerti huruf mungkin ya terlebih dahulu untuk level pemula. Kemudian di level hurufnya dari 15 siswa, 4 siswa yang tidak bisa mengenal konsonan gitu ya. Huruf konsonan belum bisa untuk membedakan bagaimana bunyi huruf B, Q, B, dan D gitu. Nah, apakah memang hanya konsonan-konsonan inilah yang memang tidak bisa dilafalkan, nah, atau tidak secara umum di lapangan, nah, mungkin akan banyak temuan di luar konsonan ini ya. Tapi kalau di hasil data penelitian mahasiswa saya ini diantaranya. Mungkin bisa jadi berbeda antara sampel sekolah di yang satu dengan yang lain. Nah, kemudian dari 15 siswa itu, 3 siswa diantaranya dia belum bisa membaca kosakata, gitu ya. Baik kosakata yang memang sulit, yang terdiri dari beberapa rangkaian huruf vokal ya, dari yang familiar sampai yang tidak familiar, ini ada temuannya juga gitu ya. 6 siswa tidak bisa membaca kata-kata familiar. Jadi mereka ini ketika diberikan instrumen tersebut masih banyak diam, kemudian masih mengeja, kemudian tidak bisa membaca kata, tidak bisa membaca suku kata karena memang pondasinya adalah siswa tersebut belum mampu untuk membedakan huruf gitu ya. Suku kata pun mungkin ejaannya masih belum benar begitu karena masih ditemukan salah pengucapan begitu.
Nah, kemudian beralih lagi ke level di atasnya ada level apa tadi ya? Level kata ya. Nah, di level kata ataupun di level paragraf ini, 10 siswa belum bisa untuk melengkapi teks rumpang, untuk melengkapi kalimat rumpang. Jadi, sebagian besar siswa ini salah di dalam menuliskan kata yang sesuai dengan kalimat, begitu. Nah, kemudian temuan yang lainnya adalah 14 siswa, dia tidak bisa membaca kalimat pendek sederhana. Ini sangat-sangat dimungkinkan karena level yang dasar saja mereka tidak bisa, apalagi diberikan tes yang seharusnya ada dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Jadi ya sangat-sangat mungkin kan ketika diberikan tes yang lebih sulit lagi seperti membaca teks gitu ya, enggak akan bisa gitu. Jadi malah persentase kegagalannya banyak ini akan semakin besar gitu ya jumlah siswanya. Nah, kemudian ketika juga siswa-siswa tersebut diminta untuk membaca teks cerita sederhana, ya tidak ada yang mampu gitu ya dari 15 siswa tersebut. Gitu. Nah, nah ini kemudian uh, apa namanya dari temuan-temuan itu saya minta untuk mahasiswa ini mengklasifikasikan sebenarnya apa sih yang salah gitu ya, apa sih yang keliru di dalam pelaksanaan pembelajaran itu. Jadi kalau di dalam literasi, di dalam pembelajaran literasi, setelah anak-anak tersebut dilakukan penilaian, kemudian dikelompokkan, dalam pengelompokan itu diberikan treatment pembelajaran literasi sesuai levelnya, kemudian dinilai lagi. Oh ternyata progresnya tidak cukup signifikan begitu ya. Nah ini diulang beberapa kali, beberapa siklus. Nah kemudian dari keterlaksanaan program pembelajaran itu, kita mencoba untuk mengulik lagi sebenarnya apa yang menjadi faktor penghambat secara internnya begitu. Oh, ternyata guru ini tidak cukup banyak memiliki strategi yang efektif gitu ya, strategi yang dikira cukup konsisten di dalam melatih siswa untuk belajar membaca gitu ya. Jadi guru masih tampak bingung, kemudian dirasa kurang membekali diri dengan kemampuan menguasai kelas secara profesional. Nah, kenapa demikian? Karena pada saat treatment dilakukannya pembelajaran literasi sesuai levelnya, uh, bisa jadi kelompok kelasnya ini bukan diajar oleh guru kelas yang sebenarnya. Kan bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian bisa jadi juga di dalam kelompok kelas tersebut uh, dia variasi kemampuan intelektualnya ini bisa jadi beragam. Ada yang memang sebagian besar kelas rendah, ada juga yang memang temuannya kelas tingginya nyampur di kelas yang rendah begitu ya. Karena tadi di kelas tingginya ini ditemukan ada beberapa yang memang masih ada di level pemula bahkan level huruf. Nah, otomatis kan harus nyampur gitu ya. Nah, jadi uh, guru ini dia kesulitan ide untuk kemudian membuat kelasnya itu menjadi kondusif gitu ya. Nah, itu dia. Jadi seperti itu untuk saya menceritakan di poin yang pertama. Kemudian bisa jadi guru ini belum memahami tahapan pembelajaran literasi. Nah, kemudian laporan yang lain adalah guru ini kadang tidak sempat untuk menyiapkan media ketika pembelajaran literasi dilaksanakan begitu. Jadi informasi juga kalau pembelajaran literasi ini karena memang tidak terintegrasi gitu ya. Jadi tidak diintegrasi di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tapi program ini itu dilaksanakan 30 menit sebelum pembelajaran dimulai gitu. Jadi mungkin karena apa namanya? Karena cukup intens dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu, pembelajaran setiap hari dimungkinkan untuk selalu memberikan konten yang berbeda begitu. Nah, barangkali guru ini tidak sempat gitu ya, tidak cover untuk menyiapkan media yang akan digunakan. Guru kurang terampil di dalam membacakan cerita yang menarik gitu ya. Karena apa? Karena memang belum ada pelatihan khusus yang memfokuskan pada pelatihan membaca cerita bagi guru. Ya istilahnya kalau di dalam aspek keterampilan berbahasa itu kan guru bisa untuk melatih berbicara,
Dengan cara apa? Dengan cara guru mendongeng dulu nih. Jadi guru sebagai role modelnya. Dongeng itu ketika diimplementasikan, ketika dipraktekkan dengan intonasi yang berbeda, mungkin dia sebagai salah satu jurus ya, sebagai salah satu modal awal untuk menstimulasi siswa supaya siswa ini dia mau mendengar gitu ya. Mungkin itu sebagai jurus utama, tetapi karena memang tidak ada keterampilan khusus yang dimiliki oleh guru, kemudian ya sudah guru membaca apa adanya saja kayak membaca teks biasa. Artinya kok dongeng yang seharusnya saya biasa dengar di televisi kok beda halnya ketika guru saya menyampaikan di kelas. Nah, kayak begitu mungkin jadi kurang kurang antusias gitu ya untuk siswa belajar belajar membaca atau membaca teks bacaan. Kemudian bisa juga dimungkinkan guru itu jenuh melakukan program pembelajaran literasi, gitu ya. Nah, itu dari faktor gurunya. Nah, dari faktor siswanya, karena rendahnya minat membaca siswa, gitu ya. Kemudian tidak semua siswa, nah ini dia, tidak semua siswa paham berkomunikasi lisan dan tertulis menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini juga jadi masalah lagi ya Ibu-ibu. Jadi kita sudah ada tawaran, tapi ternyata ketika ada sumber belajar yang memang sudah dipersiapkan dari program tersebut, tapi tapi kesulitannya di lapangan banyak siswa yang nggak ngerti bahasa Indonesia begitu. Nah ini informasinya ibu-ibu kalau di apa namanya ini kan sampelnya MI yang ada di Kute gitu ya, yang ada di Kute. Nah Kute ini adalah kawasan pariwisata ya ibu-ibu. Jadi kalau di Kute ada yang namanya Kute Mandalika, jadi dekat dengan sirkuit gitu ya, dekat dengan sirkuit internasional gitu ya, ada di Lombok Tengah. Nah, yang memang sirkuit itu dekat dengan kawasan pantai gitu ya. Jadi ibaratnya Kuta ini adalah tempat wisata gitu ya. Tempat wisata, tetapi memang sebagian banyak siswa-siswanya ini dia sekolah gitu ya. Artinya dia tetap sekolah, tetapi setelah sekolah dia kemudian banyak siswa-siswa ini yang jadi pedagang asongan gitu ya. Pedagang asongan dalam artian dia menjual beberapa cenderamata gitu ya yang diperjualbelikan kepada para wisatawan gitu. Jadi waktunya mereka yang seharusnya belajar gitu ya, mengulas pelajaran dari sekolah, nggak sempat untuk mereka ngulas karena setelah itu mereka harus punya tugas tambahan untuk saya bekerja gitu ya, untuk saya bekerja di kawasan wisata Mandalika. Nah, kayak begitu. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi itu yang kemudian menjadi pencetus juga bahwasanya siswa tidak ada kebiasaan untuk dia membaca di rumah gitu ya. Jadi karena waktunya setelah sekolah mereka bekerja. Kemudian faktor penghambatnya, nah ini tidak tersedianya sarana prasarana. Mungkin tidak semuanya di sekolah SD negeri ataupun di MI ini yang tidak punya sekolah, pasti ada. Hanya saja kurang variatifnya bacaan yang tersedia di perpustakaan sekolah gitu ya. Ada enggak sih Bu? Atau memang dari program tersebut enggak ada dia menghibahkan buku sudah gitu ya Bu. Tapi kan ini memang enggak semuanya bisa untuk mencukupi kebutuhan yang ada di sana. Ataupun di perpustakaan sekolah masing-masing sudah ada. Hanya saja jenis bacaan itu tidak membuat siswa tertarik gitu ya. Karena kemarin pada saat saya tinjau di sana itu jarang gitu ya kayak legenda, dongeng, ya cerita fiksi ya cerita cerita fiksi itu enggak ada. Malah ya banyakan tuh non fiksi yang memang itu diperuntukkan untuk apa ya? Untuk bukan usia sekolah dasar. Misalnya apa? Misalnya judul yang sempat saya baca pada saat itu adalah Beternak Lele gitu ya. Beternak lele, berkembang biak apa gitu ya, padi hortikultura. Nah, kayak itu kan ya sebenarnya banyak manfaatnya gitu. Tapi kan mungkin bacaan-bacaan seperti itu tidak mengundang rasa penasaran siswa gitu ya. Yang notabene mereka itu masih sangat tertarik dengan dunia imajinasi yang seharusnya persentase untuk saya membaca cerita fiksi itu harus lebih banyak, tetapi tidak difasilitasi dari perpustakaan sekolahnya begitu, J. Nah, itu ya ibu-ibu
Nah, kemudian ada juga nih dari orang tua yang memang kurang memberikan bimbingan belajar di rumah. Ya, karena memang sebagian banyak mereka bekerja sebagai nelayan, kemudian dari TKI, bahkan bapak ibunya pergi ke luar negeri bekerja, anak-anak ini dia tinggal sama kakek neneknya, papunya, begitu ya. Jadi ya memang tidak ada kontrol untuk mereka belajar. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian saya merekomendasikan, kayaknya kok apa namanya akan menjadi cukup menarik ya ketika kita berusaha untuk memperbanyak variasi buku bacaan siswa gitu ya dalam konteks apa sih namanya? Dalam konteks bahan ajar ya bisa jadi ataupun e-modul ya bisa jadi ini diberdayakan di dalam ataupun dikemas secara digital. Nah, itu rekomendasi yang pertama. Kemudian tidak menutup kemungkinan ketika buku ajar yang nanti kemungkinan akan dikembangkan ya oleh siapapun itu bisa jadi datang dari saya sebagai akademisi ataupun dari praktisi ataupun dari mahasiswa bisa untuk apa namanya bisa untuk membuat pengadaan bahan ajar tersebut ya minimal lah memenuhi ciri-ciri berbasis pada teks kemudian berfokus pada aspek alam sosial budaya bermuatan karakter gitu ya jadi itu yang bisa dimungkinkan untuk menjadi cara yang ampuh untuk menstimulasi ataupun mengundang siswa supaya mau membaca. Begitu ibu-ibu dari saya sepenggal cerita yang saya bawa dari Kabupaten Lombok Tengah. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Awal. Mbak Awal nggak sendiri kok. Di sini ada Mbak Afroh juga yang dari konsentrasi. Dulu kayaknya IPA ya Mbak Afroh ya. Mm-mm. Oke, Jadi mungkin saya bisa langsung melanjutkan dari Mbak Awal karena lanjut. topik Nggih. pembahasan kita sama. Jadi Mbak Awal tadi menyampaikan bahwa pembahasannya itu terkait dengan literasi. Di sini saya juga akan menyampaikan terkait dengan literasi. Sebelumnya saya buka dulu ya Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izinkan saya wabarakatuh. untuk share PPT terlebih dahulu. Sudah nampak ya sepertinya. Udah, tinggal di Jadi slideshow. judul yang saya angkat di sini yaitu kendala literasi baca tulis membaca dan menulis di Papua. Nah, ini sebenarnya juga masih ada kaitannya dengan hasil penelitian saya di tahun 2023. Jadi kemarin saya menyelesaikan penelitian lebih cepat ya, seharusnya di bulan Desember karena harus tubel, jadi saya selesaikan lebih cepat. Jadi mungkin yang saya angkat yaitu terkait dengan pasti teman-teman juga sudah tahu ya terkait dengan kendalanya literasi baca tulis di wilayah Papua. Nah, ternyata di Papua itu memang benar sesuai dengan yang Bapak Ibu yang Ibu-ibu tahu di berita-berita, kemudian di beberapa artikel jurnal dan lain sebagainya. Itu memang kenyataannya seperti itu. Jadi memang literasi membaca dan menulis di Papua itu sangat tertinggal. Tetapi ini tidak bisa kita generalisasikan. Jadi mungkin yang di wilayah Jayapura, Kota Sorong, Kota Manokwari, it's okay bisa bersaing dengan teman-teman yang ada di daerah lain. Tapi perlu kita berikan solusi untuk teman-teman kita yang berada di wilayah pegunungan, kemudian di wilayah pulau, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin kalau saya lebih banyak ceritanya ya daripada mengambil dari artikel karena memang agak sulit kita temukan beberapa artikel terkait dengan wilayah Papua, literasi di wilayah Papua. Nah, memang beberapa kali saya mengantarkan adik-adik mahasiswa untuk KKN di daerah, itu memang keadaannya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita kalau menuju pulau tertentu itu harus menempuh waktu 8 jam, bahkan sampai 12 jam. Kemudian sampai sana itu tidak ada listrik dan lain sebagainya. Itu memang nyata adanya seperti itu. Setelah itu, ketika saya berada di pulau itu, tidak berhenti di situ tugas adik-adik mahasiswa, yaitu mereka harus
membantu menyelesaikan terkait dengan proses pembelajaran di sekolah. Jadi ada sebuah sekolah, mungkin saya sebutkan daerahnya itu di wilayah Sailolof. Sailolof itu merupakan daerah Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat Daya. Namun dia itu berada di wilayah perbatasan. Jadi pokoknya sudah sangat 3T begitu. Nah, di sana listrik itu tidak ada sama sekali. Nah, sekolah itu hanya ada 1 SD, 1 SMP, dan 1 SMA. Jika anak-anak itu ingin sekolah, maka dia akan menempuh jarak berkilo-kilo. Dan gurunya itu, satu guru bisa mengajar 3 kelas atau 2 kelas. Jadi misalnya yang tadinya ngajar kelas 1, terus dikasih tugas dulu ngajar ke kelas 2. Begitu. Nah, dari kondisi inilah kami dari IAIN Sorong memiliki perhatian kepada wilayah-wilayah seperti Sailolof dan teman-temannya yang lainnya. Jadi nggak hanya di Sailolof, namun di daerah yang lain juga memiliki kendala yang sama. Nah, ini mungkin pengantar tadi sudah dijelaskan oleh Bu Awal dan Mbak Wulan ya. Mungkin saya langsung masuk ke permasalahannya. Nah, ternyata setelah saya melakukan literatur dari hasil penelitian yang dilakukan oleh UNICEF, itu ada sekitar 50% anak di usia di atas 5 tahun di daerah Papua yang tidak pernah bersekolah dibandingkan dengan 5% anak di daerah perkotaan. Bahkan ketika anak-anak bersekolah, hanya 6% siswa di kelas awal yang ada di Provinsi Papua yang memperoleh keterampilan membaca. Jadi, maksudnya begini Bapak Ibu, ketika anak-anak itu masuk sekolah, itu kemampuan literasi membacanya itu sangat kurang. Bahkan mereka itu di kelas 4 itu membacanya itu masih kurang lancar. Dan ini benar-benar benar-benar ada sampai dengan perguruan tinggi. Kalau di IAIN Sorong insya Allah nggak ada ya yang seperti ini, tapi berdasarkan hasil diskusi kami, jadi kami ada komunitas, bukan komunitas ya, asosiasi dari guru-guru, dari dosen PGSD di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, pokoknya di wilayah tanah Papua, itu bahkan di perguruan tinggi pun masih ada yang memiliki literasi baca tulisnya itu belum memenuhi standar. Nah, oleh sebab itu, dari sini kemarin kita memiliki program kerjasama dengan UNICEF untuk meningkatkan literasi baca tulis di wilayah tanah Papua. Kemudian dari survei yang saya ambil dari PISA juga, Mbak Awal, kita sama ya, bahwa Indonesia masih menempati posisi 72 dari 78 negara yang literasi baca tulisnya itu sangat rendah. Artinya kita masuk 10 besar yang literasinya itu sangat kurang, terutama di wilayah Papua. Kemudian saya kutip juga dari AGL ya, literasi kelas awal, dia dari UNICEF yang berfokus kepada literasi kelas awal, hanya ada 50% anak SD yang mencapai ambang batas nasional memiliki minimal dalam membaca. Jadi UNICEF AGL itu melakukan sebuah survei terhadap anak-anak di Indonesia, terutama di wilayah Papua. Ternyata hanya ada 50 anak yang mencapai atau lulus dalam tes yang dilakukan oleh UNICEF. Nah, hasil penelitian ini dipublikasikan dalam pertemuan di PBB ya, di pertemuan di PBB yang dilakukan dalam pengembangan berkelanjutan. Jadi selanjutnya nanti akan ada program berkelanjutan terkait dengan literasi baca tulis di wilayah Papua. Ini merupakan hasil dari laporan yang dilakukan oleh UNICEF. Kemudian berikutnya yaitu terdapat 50% sekolah yang memiliki
perpustakaan. Jadi hanya ada separuh di wilayah Papua itu yang memiliki perpustakaan. Namun hanya ada 39% di sekolah itu yang ada buku teksnya yang sesuai dan yang memadai untuk dimanfaatkan oleh adik-adik siswa. Sebagian besar, dan ini saya ambil dari unit pengembangan sosial Bank Dunia yang diterbitkan dari survei yang dilakukan survei pada tahun 2019 yang dilakukan. Nah, di sini juga mendapatkan hasil bahwa sebagian besar siswa yang diuji mendapatkan nilai bahasa Indonesia 2 tingkat di bawah kelas yang mereka ikuti. Artinya ketika dia kelas 1, ternyata kemampuan literasi baca tulisnya masih setara dengan kelas 1. Jadi kalau dia kelas 3, dia kemampuan baca tulisnya itu sesuai setara dengan kelas 1. Itu kondisi yang terjadi. Nah, memang kondisi yang terjadi di Papua itu seperti itu. Jadi ketika adik-adik siswa ingin bersekolah, itu jarak yang ditempuh memang cukup jauh. Tapi ini tidak bisa kita generalisasikan untuk yang di wilayah perkotaan ya. Ini yang terjadi di wilayah pegunungan, kemudian di wilayah kepulauan, bahkan bersekolah dengan memakai sendal itu sudah biasa Bapak Ibu, nggak pakai seragam, berangkat nggak mandi, itu sudah sesuatu hal yang guru-guru hadapi. Mungkin ini sedikit cerita ya. Jadi di salah satu program di sekolah yang pernah mahasiswa saya tempati PPL, jadi programnya guru kepala sekolah itu apa? Memandikan bersama. Jadi karena siswa-siswa yang berada di pinggiran, kemudian yang orang tuanya mungkin kurang memperhatikan di bidang pendidikan karena lebih fokus ke dalam ekonominya. Jadi setiap hari Jumat itu ada kegiatan program semua siswa anak Papua harus dimandikan, sikat gigi bersama gitu. Nah, rekomendasi yang saya berikan, mungkin sebelum rekomendasi saya ingin menyampaikan beberapa kegiatan yang sudah IAIN Sorong lakukan dan dari hasil penelitian saya juga, yaitu kemarin UNICEF memberikan program TOT, Trainer of Training, untuk dosen-dosen di wilayah Papua untuk memberikan penguatan literasi baca tulis dan numerasi. Kemudian dosen-dosen ini akan ditugaskan memberikan TOT kepada mahasiswa, dan mahasiswa ini bertugas untuk memberikan penguatan literasi baca tulis kepada siswa-siswa yang ada di pelosok-pelosok wilayah Papua. Nah, dari kegiatan ini mungkin bisa sedikit memberikan solusi kepada Papua, tanah Papua pada umumnya, bahwa pentingnya literasi baca tulis dan numerasi itu sangat diutamakan atau menjadi bahasan penting yang ada di wilayah Papua. Ada beberapa hal yang saya berikan, yaitu yang pertama yaitu memberikan pelatihan. Nah, ternyata Bapak Ibu di Papua itu tidak segercep teman-teman yang ada di Jawa ya. Misalnya kita MBKM gitu ya. MBKM, nah sampai ke Papua itu bisa 2 tahun berikutnya pelatihan-pelatihan untuk guru dan lain sebagainya. Nah, hal inilah ya yang menjadikan Papua itu tertinggal. It's okay dengan Kota Sorong, it's okay dengan Jayapura, it's okay dengan Manokwari, namun bagaimana dengan daerah-daerah terpencil? Mungkin sampai sekarang di wilayah daerah-daerah terpencil itu yang penting anak-anak mau datang sekolah itu sudah bagus. PR kita sekarang di situ. Kemudian guru-guru yang berkualifikasi atau guru baru yang sudah mengajar seharusnya mendapatkan insentif yang lebih baik untuk bekerja di daerah terpencil. Nah, akhirnya dari fenomena yang ada, banyak mahasiswa saya yang akhirnya dia menetap di kota dan tidak kembali ke daerah untuk mengembangkan daerahnya. Dia sudah nyaman di kota dengan gaji yang cukup, dengan mengajar di sekolah swasta. Akhirnya yang di daerah terpencil tetap tertinggal. Kemudian kolaborasi antara guru dan orang tua untuk mendukung pembelajaran yang baik. Jadi memang banyak kasus, banyak orang tua yang belum menjadikan pendidikan merupakan sesuatu yang harus, namun mereka lebih pada mengutamakan pada status ekonomi dan sosial mereka begitu.
Mungkin di situ dulu curhatan saya, Mbak Wulan, bisa dilanjutkan. Terima kasih Mbak Afro memberi, walaupun belum pernah menginjakkan kaki ke Papua, tapi ada program menarik ya, memandikan siswa. Baik, yang terakhir, monggo Mbak Desi, penutup nanti. Belum. Ya, terima kasih Bu atau Mbak sekalian. Saya lanjutkan pemaparan dari saya. Luar biasa ya, pemaparannya sudah komplit saya rasa dari Bu Mbak Wulan, dari Bu Awal, dari Bu Afroh. Nah, nanti bisa mungkin penyampaian saya hampir ini ya, kayak klasifikasiannya aja sebentar. Udah muncul belum ya, Bu? Sudah muncul. Mbak. Nah, ini di sana nomor 1 ya, halaman 1 ya. Oke. Iya, slide Oke, pertama. ya, terima kasih. Oke, langsung saja terkait dengan permasalahan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di SD ya. Kali ini saya mengangkat topiknya memang nanti adalah secara global. Terus nanti saya bedakan lagi terkait permasalahan pendidikan bahasa, terus sastra itu sendiri, dan bagaimana sih solusi atau yang memang sudah ini ya telah diterapkan di beberapa sekolah di Kota Kudus ini. Nah, saya tuh dulu sempat diwawancara oleh Pak Prof. Ali, mau mengangkat pembahasan topiknya di mana, di Pati apa di Kudus. Nah, karena kemarin tuh saya sudah sempat menyatakan bahwa saya akan mengangkat tetap di Kudus, walaupun home base saya di Pati, Pak. Ya udah, nanti berarti ini ya, bukan karena dekat dengan rumah, tapi karena memang banyak permasalahan yang bisa dikaji di Kota Kudus itu sendiri. Oke, untuk latar belakangnya itu sendiri, sebenarnya tadi sudah disampaikan dari Ibu sekalian bahwa bagaimana sih tingkat pencapaian kemampuan membaca atau literasi kita di Indonesia ini, baik dari PISA, terus ada juga dari PIRLS, itu juga ini ya. Kalau kita lihat signifikansinya dari tahun berapa ini? Dari tahun 2006, 2009, 2012 hingga yang terakhir data dari PISA itu 2019, itu kalau yang saya temukan memang selalu berada di bawah ya, maksudnya walaupun tidak di bawah, tapi ini ada yang paling miris ini di tahun 2012, kita berada di peringkat ke-64 dari 65 negara. Cuma yang tahun 2019 tadi kita agak berbeda ya Bu, siapa tadi ya? Bu Afra ya, apakah terkait dengan kemampuan literasi membaca itu kita memang berada di peringkat 72 dari 77 negara atau sebaliknya ya. Nanti kita cari sumber referensi yang paten lagi. Terus dari PIRLS itu sendiri. Jadi kalau PIRLS mengkaji terhadap 45 negara, kita berada di peringkat ke-41. Nah, kalau kita mau merujuk ke yang lain, jadi saya mau jelaskan sebentar bahwa PIRLS itu kan benar-benar studi literasi membaca yang dirancang untuk mengetahui kemampuan anak sekolah dasar ya dalam memahami berbagai macam ragam bacaan. Jadi yang difokuskan adalah yang pertama bagaimana membaca cerita atau karya sastra, terus juga membaca untuk memperoleh dan menggunakan informasi itu sendiri. Nah, dari PIRLS ini sendiri tentu saja nanti banyak hal terkait dengan literasi membaca yang bagaimana terkait dengan kemampuan awal hingga nanti di akhirnya, dan itu terdapat beberapa jenis proses memahami bahan bacaan itu sendiri. Jadi nanti bisa terkait dengan mencari informasi, menarik kesimpulan, menginterpretasikan, terus juga terkait dengan penggunaan bahasa itu sendiri. Ini hanya sebagai konsep dasarnya dari kemampuan literasi membaca. Nah, kalau dari beberapa hal atau yang kita dapat data-data tersebut, saya juga telah membaca beberapa jurnal-jurnal yang memang
tidak saya cantumkan di sini. Jadi setelah saya baca-baca tuh banyak yang menyimpulkan bahwa kenapa sih kok kemampuan membaca di SD di seluruh Indonesia ini masih dalam kategori rendah. Jadi selama siswa ini tuh ini ya selalu mendapatkan pelajaran yang hanya sekedar menghafal, menghafal dan menghafal. Jadi praktik dalam pembiasaannya itu belum dioptimalkan. Jadi anak kalau kita temui di sekolah dasar itu sendiri, pasti untuk membuat sebuah karangan atau mereka kita ajak untuk pembiasaan membaca itu kan belum secara utuh terlaksana karena saya juga ini kan punya teman-teman yang memang mereka adalah notabene seorang akademisi, guru-guru sekolah, baik PNS maupun P3K itu banyak teman-teman saya di Kudus. Jadi kalau saya membutuhkan informasi dan terkait lainnya tuh saya cukup dengan menanyakan atau mensurvei secara langsung. Jadi entah nanti saya mengunjungi di tempatnya tersebut atau nanti sekedar kita bertukar pikiran sebenarnya apa sih permasalahan-permasalahan yang ada di SD kamu ya seperti itu. Jadi semua hal itu saya dapatkan memang secara langsung untuk survei di lapangan. Nah, ini kalau yang secara Indonesia seperti ini. Nah, untuk gerakan literasi sekolah itu sendiri, kalau di Indonesia kan mungkin ada beberapa daerah yang sudah mengoptimalkan, yang memang sudah ya, apalagi kalau di kota. Tapi kalau kita masuk ke desa-desa itu pasti sangat dan memang belum terlaksanakan dengan sebaiknya. Oke, kalau ini ya, saya lanjut terkait dengan kemampuan literasi di kota saya, di Kota Kudus. Jadi indeks kemampuan literasi pada jenjang SD itu berada pada predikat mencapai kompetensi minimum. Jadi dengan skor 1,81 skala 1 sampai 3 dengan proporsi jumlah siswanya kemampuan literasi mahir itu 4,66%. Terus yang cakap itu 58,08%. Terus yang dasarnya itu 27,48% dan perlu intervensi khususnya itu 9,78%. Nah, data ini saya dapat dari Kabupaten Kudus itu sendiri di salah satu webnya. Jadi dilihat dari rata-rata nilai kompetensi literasi siswa, nilai rata-rata kompetensi membaca teks informasi itu hanya 51,2. Terus kompetensi membaca teks sastranya itu sendiri 52,01. Terus dalam kompetensi mengakses dan menemukan isi teks ya 57,68 dan kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks 48,43 dan yang terakhir dalam mengevaluasi dan merefleksikan isi teks hanya 48,56. Jadi dari kemampuan literasi di Kota Kudus ini jelas sekali kenapa kok saya akan mengangkat permasalahan yang ada di Kudus karena ternyata di Kudus itu pencapaian kompetensinya sangat minimum. Gitu ya, ini hanya sekedar untuk bagaimana tahu keadaan di Kudus. Oke. Terus kalau dari beberapa latar belakang tadi yang sudah saya sebutkan, baik itu dari secara global menyeluruh di Indonesia, terus juga yang dari Kota Kudus itu sendiri, saya mau mengkaji lagi terkait dengan keterampilan berbahasa SD pada kurikulum Merdeka. Nah, karena saya sudah baca beberapa buku dan saya juga menanyakan kepada beberapa rekan saya, sebenarnya keterampilan berbahasa di SD dalam kurikulum Merdeka ini memang sudah tersampaikan, terbelajarkan dengan sesuai atau belum. Jadi kita itu ada dua kategori ya, jadi keterampilan reseptif dan juga produktif. Nah, untuk reseptifnya ini sendiri itu kan ada terkait dengan keterampilan menyimak dan juga membaca dan memirsa. Nah, ini yang reseptif. Terus yang produktifnya nanti ada terkait dengan keterampilan berbicara dan mempresentasikan. Terus yang kedua adalah keterampilan menulis. Jadi kenapa kok saya ambil topik atau mau angkat isu permasalahan dari keterampilan berbahasa kurikulum Merdeka? Karena
saya juga baru tahu setelah membaca yang di-share oleh Bu awal, dan juga saya menanyakan kembali ke apa ini, ke praktisinya, sebenarnya pelaksanaannya gimana. Nah, ternyata masih banyak permasalahan yang kita temui. Jadi nanti terkait dengan menyimak, membaca, memirsa, berbicara, mempresentasikan, dan menulis itu semuanya masih dalam kategori minim. Sebentar. Nah, untuk hasil yang telah saya temui, sebenarnya kalau terkait dengan keterampilan menyimak, di SD ini kan seharusnya kita kategorikan dua ya. Jadi nanti ada bagaimana di kelas rendah dan bagaimana di kelas tinggi. Sebenarnya kalau di kelas rendah itu memang dari pembiasaan dini untuk anak-anak usia kelas rendah, usia kelas 1 sampai 3, itu mereka memang belum bisa kita bebaskan atau belum kita mandirikan, karena mereka masih butuh terkait dengan bagaimana pengajaran dari seorang guru itu sendiri, bagaimana implementasinya, bagaimana pembiasaan untuk mereka mau membaca dulu. Nah, itu dari kelas rendah kalau kita benar-benar sudah tata betul-betul bagaimana membentuk mereka, itu pastinya nanti ketika di kelas tinggi ke semua keterampilan itu sudah bisa teratasi. Jadi karena keterampilan menyimak di kelas 1 itu juga ini ya masih tergolong yang satunya, itu banyak anak-anak kelas rendah yang masih memang apa-apa harus mendengarkan gurunya, atau apa-apa yang mereka mau kerjakan itu adalah perintah dari gurunya. Jadi ketika semua itu tadi bisa terterapkan langsung oleh seorang guru itu sendiri, maka keterampilan menyimak anak untuk usia kelas rendah bisa dioptimalkan. Jadi balik lagi, kalau terkait permasalahan di kelas rendah ini memang bagaimana kita mengupayakan seorang gurunya itu sendiri untuk memberikan pembiasaan kepada si peserta didik. Nah, tapi kalau nanti untuk kelas tinggi, mungkin dengan kita sudah memberikan arahan dan lain sebagainya, itu pasti untuk anak kelas tinggi sudah mampu untuk melaksanakannya. Itu seputar terkait dengan keterampilan berbahasanya. Nah, karena kita itu kompetensi berbahasanya ada 3, kalau yang di dalam kurikulum Merdeka, bahwa bahasa itu sendiri yang bagaimana, sastra itu sendiri itu yang bagaimana, dan berpikir itu dalam kategori apa juga. Nah, karena kemarin juga Prof. Ali sudah menyampaikan di awal bahwa kita harus membedakan antara bahasa dan sastra itu sendiri. Jadi bahasa itu sendiri kan kemarin tentang linguistiknya, tata bahasanya, dan lain sebagainya. Tapi kalau sastra tentu saja kita tidak memandang tata bahasanya, tapi kita lebih ke ini ya, kemampuan memahami, mengapresiasi, menanggapi, menganalisis, dan mencipta sebuah karya sastra, atau mengetahui beberapa jenis karya sastra. Nah, tadi sudah sekilas saja ya, sebenarnya untuk terkait dengan permasalahan pembelajaran pada kelas rendah dan tinggi, hampir sama tadi, tentang kosakata, bahasa, kepekaan terhadap bunyi, kurangnya pemahaman makna itu untuk kelas yang rendah, yang bagian atas. Untuk kelas tinggi itu keterbatasan kosakata khusus, ya mungkin hanya kosakata tertentu yang mereka belum pahami. Terus kurangnya kemampuan menulis dan berbicara secara akademik, ya mungkin mereka sudah mampu tapi belum secara ini ya leluasa. Terus yang terakhir adalah kurangnya pemahaman terhadap struktur kalimat yang lebih kompleks. Mungkin kalau tingkat kelas tinggi itu kan kemampuan membaca teks itu kan juga harus terstruktur dan lebih kompleks. Nah, itu perlu adanya sebuah pembiasaan terus. Nah, terus kenapa kok tiba-tiba saya ini di next slide saya adalah mengembangkan keterampilan berbicara. Dulu tuh
saya mengangkat topik ini itu adalah karena memang pertama keadaan di lapangan, yang kedua adalah memang dari beberapa teori yang saya baca, terus ada juga masukan-masukan dari mungkin nanti Prof. Ali bisa jadi promotor saya, karena memang di awal tuh saya sudah pernah yang pas kita masukkan ada ini ya, kita mengajukan proposal untuk diwawancarai isinya. Nah, itu kita jangan hanya fokus terhadap kemampuan membacanya saja, tapi nanti sebenarnya yang lebih penting itu mana? Apakah hanya kemampuan membaca, ataukah anak dalam berani untuk presentasi, berani tampil di depan, berani menyampaikan, dan lain sebagainya. Nah, dari hal-hal tersebutlah yang mungkin kita akan lebih angkat terkait hal yang paling penting adalah mengembangkan keterampilan berbicara itu sendiri. Jadi kalau untuk kelas rendahnya, sebenarnya teknik-teknik dalam mengembangkan keterampilan berbicara itu kan sudah terjelaskan ada di buku bahasa yang kemarin di-share Bu Awal, itu juga ada, terus di beberapa jurnal, terus juga di beberapa buku kurikulum itu juga ada. Jadi menggunakan teknik ulang ucap, lihat ucap, memerikan, menjawab pertanyaan, bertanya, pertanyaan menggali, reka cerita gambar, bercerita, dan lain sebagainya. Jadi beberapa teknik yang bisa kita terapkan untuk kelas rendah itu ya seperti ini. Nah, terus memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif dalam memperbaiki keterampilan berbicara anak kelas rendah. Terus mendorong siswa untuk berbicara di depan kelas secara teratur untuk membangun kepercayaan diri mereka dulu. Jadi ketiga hal ini yang bisa kita kembangkan jika memang permasalahan yang bisa diangkat itu tadi kita harus temukan sebuah solusi pengembangannya itu sendiri. Dan yang terakhir adalah untuk kelas tinggi. Jadi mungkin kalau kelas tinggi kita sudah bisa berikan tugas-tugas presentasi, terus nanti mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam sebuah diskusi atau debat yang lebih formal, terus juga nanti menyediakan lingkungan yang lebih mendukung untuk mereka dalam mengekspresikan diri. Tuh, nah ini mungkin sekilas tadi udah ya permasalahan sastra. Mungkin kalau sastra di SD itu sendiri kurangnya pemahaman konsep terhadap sebuah sastra, kurang memaknai. Kalau saya tanya di beberapa siswa-siswa sekolah dasar, mereka belum begitu ini ya tertarik dengan sebuah sastra atau cerita ya mungkin suka, tapi kan hanya 1-2 saja. Cuma untuk mereka memaknai secara benar-benar sastra itu sendiri, beberapa karya-karya juga mereka belum begitu berminat. Terus keterbatasan bahan bacaan, nah, itu juga di siswa-siswa sekolah dasar atau di sekolah maksudnya itu juga masih belum atau terbatas sekali. Jadi minat baca mereka juga belum bisa tumbuh. Terus kurangnya pengajaran sastra yang menarik. Jadi pengajaran sastra yang monoton dan kurang menarik itu juga membuat siswa kehilangan minat dalam mempelajari sebuah sastra. Tuh, kok nggak bisa di-enter ya? Oh, ya, udah. Oke, lanjut saja. Sama sih problematika sastranya, kurang materi sastra, keterbatasan waktu, kurangnya minat siswa terhadap sebuah sastra. Nah, ini ada beberapa ini apa solutif bagaimana sih sebuah karya sastra itu yang kita gabungkan dengan sebuah teknologi. Jadi beberapa sekolah atau teman-teman saya itu bilang bahwa satu, mereka menciptakan sebuah e-book interaktif. Jadi e-booknya itu sendiri nanti membantu siswa dalam memahami sebuah karya sastra. Terus yang kedua ada aplikasi pencarian kata yang mungkin dalam sebuah karya sastra itu kan ada kosakata yang tertentu yang mereka sulit untuk memahaminya. Itu ada sebuah aplikasi yang mereka bisa gunakan untuk memahami beberapa kata dalam sastra itu. Terus yang terakhir ada mereka membuat sebuah game interaktif. Jadi game interaktifnya ini berisi pertanyaan-pertanyaan seputar karya sastra yang dapat membantu siswa dalam memahami karya sastra dengan lebih baik. Jadi
mereka bisa menemukan dan memahami sebenarnya karya sastra itu yang bagaimana. Jadi gamenya itu hanya sebuah berisi pertanyaan-pertanyaan. Tuh. Ini sudah ya. Sebenarnya gitu sih. Itu dulu ya Bapak, Mbak dan Ibu sekalian. Untuk yang terakhir ini problem solving strateginya hampir sama. Tentu saja guru bagaimana itu harus memberikan metode pembelajaran yang tepat. Terus kita juga harus berusaha untuk memperdalam konsep bahasa mereka itu sendiri. Terus teknologi pembelajaran juga bisa dioptimalkan dan lain sebagainya. Itu saja Bapak, Ibu dan Mbak sekalian. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas sajian dari istilahnya permasalahan pendidikan bahasa dan sastra yang ada di Indonesia. Tadi kita mendengar dari Mataram, dari daerah Lombok. Kita juga melihat kondisi real yang ada di Papua karena Mbak Afla juga tinggal di sana, dan juga ada yang dari Jawa Tengah. Mbak Desi juga menceritakan tentang kondisi real, dan saya mungkin memberikan contoh secara umum saja dari 7 provinsi tadi. Nah, kesimpulannya bahwa setiap permasalahan bahasa Indonesia itu pasti juga dipengaruhi juga oleh geografis, juga oleh SDM, sumber daya manusia, baik siswa, guru, dan juga sarana dan prasarana. Nah, semoga dari hasil kajian yang kita diskusikan tadi bisa bermanfaat, bisa memberikan inspirasi, dan kita bisa menghasilkan karya yang nanti menjadi fondasi dari disertasi kita. Sepertinya cukup sekian dari mata kuliah konsentrasi bahasa, filosofi, teori, dan konsep bahasa Indonesia. Sebelumnya, terima kasih teman-teman sudah bergabung. Mungkin nanti Prof. Ali bisa memberikan tambahan di minggu depan. Gitu nggih. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Ibu sekalian.